Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam mesra dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema readingan sampingan hari ini, saya akan membahaskan sesuatu yang bersifat fun reading, iaitu dia merasakan kamu ini semakin hari semakin menawan. Teman-teman, di topik readingan hari ini kita akan cuba mencari tahu siapakah seseorang ini yang merasakan diri kamu semakin hari semakin menawan dan semakin memikat hati. Okey, kita lanjutkan sahaja ke pembacaan umum hari ini, dan perlu saya terapkan, genre reading ini belum tentu akan resonate dengan semua orang. Berbijaksanalah ketika mendengarkan setiap readingan yang dipaparkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita mulakan ya. Okey teman-teman, siapakah seseorang ini? Seseorang yang merasakan diri kamu ini semakin hari semakin menawan dan cukup memikat hati. Siapakah seseorang ini? Seseorang yang masih lagi tertarik banget sama kamu dan merasakan diri kamu ini semakin hari semakin menawan dan semakin memikat hati. Siapakah dia? Okey teman-teman, kartu pertama, Emperor. Ini zodiak Aries teman-teman ya. Ini mungkin zodiak kamu, ini mungkin zodiak dia. Seseorang yang cukup tegas, seseorang yang mengandalkan logikanya. Seseorang ini memiliki standard yang tinggi teman-teman ya. Orangnya cerewet, orangnya tidak sebarangan, dan dia lebih cenderung memendamkan sebuah perasaan ketimbang mengekspresikannya kepada kamu. Ada kalanya teman-teman, orang ini sedikit egois ya. Orang yang cukup ego, keras kepala dan akan mengikuti caranya. Tetapi dari segi perasaannya, dia seorang yang memendam rasa dan akan bertahan kepada sebuah perasaan ya terhadap kamu. Jikalau dia mencintai kamu teman-teman, usually it will stay. Orang yang tidak akan maju, dia juga tidak akan mundur. Cuma dari segi perasaannya ini kurang diekspresikan. Dan saya menangkap ya, orang ini memiliki hasrat yang cukup besar dengan diri kamu. Dia merasakan kamu ini memenuhi ya segala kriterianya. Seperti itu ya. Dan saya juga menangkap teman-teman ini define masculine ya. Orangnya teman-teman mempunyai aura pemikat yang cukup menarik. Saya menangkap dia seorang yang sudah lama memerhatikan kamu. Okey teman-teman, di sini ada Four of Pentacles. Benar apa yang saya katakan tadi ya. Orang ini bukan saja sekadar sudah lama memerhatikan kamu, tetapi dia juga seperti memendam akan perasaan ini. Seperti memelihara apa yang dia rasakan kepada kamu. Tidak mahu bersikap terburu-buru, kerana jikalau dia terburu-buru mengejar kamu, dia merasakan dia akan kehilangan kamu. Maka orang ini bergerak dengan cara slow and steady. Saya menangkap teman-teman ya, orang ini sangat mementingkan kondisi keuangan. Detik ini dia bukan tidak berkecukupan, tetapi sangat berhati-hati dari segi membelanjakan keuangannya. Nah, di sini ada gambar naga teman-teman ya. Saya tergerak untuk memberitahu mungkin ada yang bersio naga di sini. Ini mungkin sio kamu atau dia yang bersio naga. Nah, bersebelahan dengan the Emperor ini. Wow, cukup powerful ya. Orangnya sangat otoriter ya. Orang yang seperti suka memerintah, suka mengatur, seorang pengontrol. Saya juga menangkap dia ini orang yang cukup berkuasa ya. Mungkin beberapa di antara dia ini berkedudukan. Seperti itu ya, memegang jabatan yang tinggi. Tetapi saya menangkap dia yang sangat berhati-hati dari segi membelanja keuangannya. Okey teman-teman, di sini ada kartu Strength yang berada di tengah ya. Saya menangkap seorang yang cukup determinasi. Orangnya kuat, berdaya tahan, tahan banting, memiliki perasaan yang cukup amazing, berapi-api untuk kamu. Masih lagi tertarik dengan kamu ya. Dia juga merupakan seorang sosok pelindung yang akan cuba melindungi kamu. Maka orang ini agak posesif ya guys. Dan saya merasakan orang ini walaupun sekeras ini ya, dia orang yang sangat menyayangi ibunya. Sangat menyayangi atau sangat rapat dengan ibunya. Jikalau ibunya sudah tidak ada, saya menangkap dia masih lagi mengenang ibunya. Tidak kira lah ya, mungkin ibunya sudah berpergian bertahun-tahun lamanya.
Dan dia sentiasa seperti menghadirkan ibunya di dalam hati dan benaknya dia. Dengan adanya ibunya di benak dan hatinya, dia seperti mendapatkan kekuatan, bersemangat lagi. Bukan saja untuk menjaga dirinya dengan baik, tetapi juga untuk memproteksi, menjaga kamu. Di sini beberapa di antara dia, teman-teman, selain daripada memiliki perasaan yang cukup besar, saya juga merasakan dia cukup bersabar dalam menjalankan hubungan ini dengan kamu. Orang yang mengontrol dirinya, tidak mahu terlalu memperlihatkan yang perasaan cinta dia kepada kamu ini berapi-api. Tetapi saya menangkap ada koneksi batin yang cukup kuat di antara kalian. Perasaan cinta ini cukup kuat sekali, teman-teman ya. Kita lihat lagi siapakah dia. Seseorang yang merasakan kamu ini cukup menawan. Nah, beberapa di antara dia ini tempat tinggalnya agak jauh ya. Mungkin ada yang long distance relationship ataupun simply tempat tinggal kamu dengan dia agak berjauhan. Saya menangkap energi seseorang yang ingin mengembangkan hubungan kalian. Tetapi dia seperti menanti momen yang tepat untuk bertindak. Beberapa di antara dia ini bukan tidak mendapatkan momen yang tepat itu. Tetapi ini lebih ke arah mengontrol. Tidak melakukan sesuatu dengan cara yang terburu-buru. Walaupun momen yang tepat itu, kesempatan itu sudah ada. Nah, di sini memperlihatkan ada hambatan yang membuatkan dia merasakan memang ada hala tujunya, memang ada jalan untuk ke kamu. Tetapi dia tidak boleh sebarangan bertindak. Saya menangkap daripada 4 kombinasi kartu ini. Tidak boleh sebarangan bertindak kerana memang ada kendala dan hambatannya. Tetapi menurut dia jikalau dia terburu-buru bertindak, dia akan bakalan kehilangan kamu. Terus kehilangan kamu. Maka dia seperti menantikan kesempatan yang lebih baik seperti sesuatu yang mengizinkan. Nah, di sini saya melihat ada hambatan di hubungan kalian ya guys. Saya juga tidak tahu bagaimana untuk menjelaskan ini. Mungkin ada penglibatan orang lain seperti itu ya. Okey guys, di sini ada Wheel of Fortune. Detik ini teman-teman, saya menangkap energi seseorang yang merasakan cukup beruntung dengan mengenali diri kamu. Dia merasakan ini bukan sekadar kebetulan, tetapi takdir yang menemukan kalian berdua. Cukup beruntung dengan hadirnya kamu dalam hidup dia. Pada waktu yang sama, bersebelahan dengan Three of Wands, sudah menemukan jalannya. Tetapi terpaksa berjuang seorang diri. Maka ini mengindikasikan dia yang memasrahkan hubungan kalian ke tangan takdir. Jikalau takdir yang menemukan, takdir yang akan aturkan segala-galanya. Di sini saya menangkap ada ikatan takdir di antara kalian tetapi ada juga terlihat hubungan yang tidak jadi. Tetapi semangat berkobar-kobar orang ini masih lagi mengikuti kamu ya. Orang ini sering menghantar koneksi batin kepada diri kamu. Ketika dia merasakan kesendirian, dia merasakan hilang kekuatan itu, dia akan seperti menghantar koneksi, menghantar energi untuk menghubungi kamu. Dan yang anehnya, universe akan memihak kepada si dia dengan membantu agar dia ini dapat seperti apa ya. Sebentar teman-teman ada panggilan telefon yang perlu saya jawab teman-teman sebentar ya. Okey teman-teman, maaf terpaksa menjawab panggilan tadi kerana mekanik saya telefon mobil kereta saya rosak teman-teman. Perlu dihantar Okey, berbalik kepada pembacaan kita tadi Saya menangkap dia yang percaya jikalau takdir yang menemukan kalian, maka takdir juga akan melakukan sesuatu. Detik ini dia sangat berpasrah, mengharapkan ada perubahan positif ke depannya nanti seperti jalan yang terbuka. Semesta yang membantu untuk membuka jalan untuk kalian. Maka di sini dia memasrahkan segala sesuatu itu di tangan Tuhan. Seperti itu Tetapi dari tadi saya menangkap ada ikatan jodoh, ikatan takdir di antara kamu dan dia. Okey teman-teman, bottom of the deck di sini. Wow. Ini seperti belum sempat apa-apa Eight of Cups, seseorang yang mulai pergi. Saya tidak tahu teman-teman, apakah orang ini yang masih merasakan kamu ini semakin hari semakin menawan, semakin memikat, telah pergi meninggalkan kamu, koneksi yang sudah terputus, atau baru-baru ini terputus. Atau mungkin ini energi kamu yang semakin berenggang dengan dirinya. Merasakannya, hubungan ini cukup melelahkan, membebankan kamu, sehingga kamu mencapai tahap, sampai ke limitnya. Di sini saya melihatkan ada seseorang yang tidak bahagia, merasakan cukup kesepian dan kemudiannya berundur daripada koneksi ini dengan perasaan yang cukup berat sekali. Nah, saya tak tahu teman-teman ini sama ada orang yang sudah pergi meninggalkan kamu, pergi meninggalkan pernikahan kalian, ataupun ini simply energi kamu yang mulai beredar pergi secara perlahan-lahan. Tetapi peredaran energi ini
kamu atau dia. Ini seseorang yang pergi dengan hati yang cukup berat sekali menurut saya. Hati yang cukup beban sekali. Seperti sangat sayang untuk meninggalkan ya seseorang ini. Penuh dengan kesiksaan di hatinya. Seperti itu teman-teman ya. Okey guys, kita akan cuba lihatkan lagi menggunakan kartu yang sama ya. Mengapakah dia merasakan yang kamu ini semakin hari semakin menawan dan memikat hati? Mengapakah masih ada perasaan itu? Sama ada kamu masih lagi ya berhubungan dengan orang ini ataupun tidak? Mengapakah dia merasakan yang kamu ini semakin menawan dan semakin memikat hati? Mengapa masih ada ataupun wujud perasaan ini ya sehinggalah detik ini? Okey teman-teman, di sini ada Seven of Pentacles. Wow. Kerana kamu ini adalah seseorang yang sudah dia investasikan waktu dan segala usahanya. Saya menangkap ketika dia mengenali kamu ya, orang ini merencanakan sesuatu untuk hubungan yang jangka panjang. Banyak yang telah dia curahkan dalam hubungan ini. Seperti seorang yang menanam pohon teman-teman ya, menanam sayur-sayuran. Dengan begitu sabar akan melihatkan hasilnya. Dengan kamu, saya menangkap gambaran yang dia banyak menginvestasikan perasaan, waktu yang diluang, harapan, semangat dan sebagainya. Dia benar-benar ingin ini ya menjadi sebuah kenyataan. Tetapi sebaliknya, ditunggu dan ditunggu, setelah segala penundaan, sesuatu terjadi di hubungan kalian. Nah, ini jelas terlihat di kartu penutupnya. Seseorang yang mulai berpasrah walaupun sangat mengharapkan ada kesempatan yang positif di hubungan kalian. Kamu tahu mengapa dia masih menganggap kamu ini orang yang cukup menawan, memikat hatinya? Kerana banyak yang sudah dia investasikan ke arah kamu, baik segi perasaan, keuangan, waktu dan sebagainya. Dia percaya dengan kartu ini, dengan penuh kesabaran, suatu hari nanti dia pasti dapat memiliki kamu. Tetapi kita tidak tahu ya apa yang terjadi. Seperti orang ini dibuat tertunda-tunda, dibuat ternanti-nanti. Apakah dia berilusi atau ini kenyataannya? Menurut dia teman-teman, ini sesuatu yang pasti. Dia begitu pasti ketika mengenali kamu ya, suatu hari nanti kamu pasti akan menjadi miliknya. Tetapi entah kenapa ya, seperti terlihat ada banyak hambatan ataupun kalian mungkin ya berdiri dengan seorang yang cukup egois. Maka di sini teman-teman, saya melihat mungkin juga ada unsur-unsur keuangan yang membuatkan dia menunda-nunda kamu. Di sini saya merasakan mungkin ya dari segi ekonomi, keuangan. Mungkin uangnya masih belum cukup, orang ini masih merasakan dirinya belum cukup stabil untuk membahagiakan kamu. Atau dia mungkin pergi atas urusan pekerjaan, urusan yang ada kaitannya dengan keuangan. Maka hubungan ini tertunda-tunda. Tetapi mengapakah dia masih merasakan ya kamu ini menawan dan cukup memikat hati? Kerana banyak harapan yang sudah dia curahkan ke kamu dalam hubungan ini. Saya boleh pastikan ya, di hari itu ketika dia mengenali kamu ya, banyak harapan yang ingin dia wujudkan. Tetapi di sini seperti masalah kestabilan ya, yang mungkin juga menjadi kendalanya. Okey teman-teman, kita perlu melihat dengan lebih jelas lagi ya, seperti apakah pula sudut pandang kamu detik ini kepada si dia. Apakah kamu juga seperti dirinya, banyak menginvestasikan waktu, keuangan dan segala-galanya kepada si dia? Kita cuba lihatkan ya, dari pihak kamu pula. Seperti apakah pandangan kamu ke dia detik ini? Okey teman-teman, di sini ada Page of Wands. Wow. Saya menangkap energi kamu yang sudah kurang sabaran ya, untuk mendapatkan kabar berita daripada dia. Itu energi yang pertama. Energi yang kedua, beberapa di antara kalian di sini ya, ada anak patung yang terbakar. Kamu seperti mulai mempelajari daripada hubungan ini. Mungkin ada kesilapan-kesilapan kamu yang tidak disengajakan dan kamu menjadi orang yang lebih tahu, lebih belajar ketika sudah menjalankan hubungan yang seperti ini ya. Kamu mempelajari daripada kesilapan. Ketika kamu ingin memperbetulkan keadaan, kesempatan itu seperti tidak diberikan. Nah, di sini saya menangkap ya, kamu seperti agak kurang sabaran menantikan sebuah peluang untuk kembali berkomunikasi atau mengabari si dia. Perasaan kamu untuk orang ini masih berjalan, masih menyayangi si dia, tetapi kamu juga takut pada waktu yang sama kerana kesilapan kamu di masa lalu ini akan berulang.
Maka kamu seperti walaupun ingin mengabari, kamu cenderung memberikan dia waktu. Tidak mahu terkesan terlihat terlalu mengejar dengan cara yang seperti mengekang. Maka kamu seolah-olah bertindak dengan penuh berhati-hati. Tetapi detik ini saya menangkap perasaan kamu yang masih lagi menanti atau ingin mengabari, ingin berkomunikasi, ingin mendapatkan kabar berita daripada si dia. Tetapi di sini kamu belajar daripada segala kesilapan yang telah terjadi dan kamu make sure tidak mahu mengulangi kesilapan yang serupa. Okey teman-teman, kita akan lihatkan lagi ya. Saya tidak tahu teman-teman, mungkin juga beberapa di antara kamu di sini akhir-akhir ini menerima sebuah kabar dari dia. Ini yang membuatkan kamu cukup penasaran, ingin tahu lebih. Tetapi seperti berita itu ketika sampai kepada kamu, tidak sampai sepenuhnya. Maka ini membuatkan kamu cukup penasaran detik ini. Entah kenapa saya juga menarik energi itu dengan cukup kuat sekali ya. Okey teman-teman, bottom of the deck di sini ada kartu Ten of Swords. Wow. Ini seperti komunikasi yang sedang terhenti di antara kalian. Sama-sama mungkin menarik diri untuk evaluasi diri ataupun untuk introspeksi diri, dan saya menangkap mungkin energi yang masing-masing kelelahan. Saya tidak pasti ini energi dia atau kamu. Yang pasti ada komunikasi yang sedang terjeda dan juga seseorang yang benar-benar kelelahan detik ini. Ini mungkin energi dia. Ini juga mungkin energi kamu yang merasakan agak sukar untuk bangkit kembali melanjutkan hubungan ini. Maka kamu biarkan seperti ini untuk melihat ke depannya. Kerana setiap pengakhiran pasti akan ada permulaan yang indah. Nah begitu teman-teman ya. Tetapi yang pasti dengan hadirnya kartu ini, saya menangkap beberapa di antara dia mungkin detik ini sedang dalam situasi keterpurukan, maka dia mungkin mendiamkan kamu, tidak berkomunikasi dan ingin memperbaiki situasi ini dulu. Maka kalian mungkin sedang tidak berkomunikasi detik ini. Seperti itu teman-teman ya. Okey guys, kita akan cuba lihatkan lagi dengan lebih jelas siapakah seseorang ini dari segi ciri-cirinya. Seseorang yang masih lagi tertarik hangat sama kamu. Kerana semakin hari, dia merasakan kamu ini semakin cantik, semakin tampan, semakin menawan dan semakin memikat hati. Siapakah dia? Apakah dia memantau kamu dari kejauhan atau memantau sosial media kamu? Jikalau orang ini sudah tidak lagi berkomunikasi dengan dirimu. Kalau tidak teman-teman, bagaimana dia bisa tahu yang kamu ini semakin menawan? Kita akan lihat di sini siapakah orang ini. Okey guys, wow, orang ini sepertinya banyak teman-temannya suka menghabiskan waktu dengan teman-temannya dan dia seorang yang extrovert. Saya menangkap orang yang akan memberikan inspirasi dan semangat kepada rakan-rakannya. Beberapa di antara dia di sini bersikap cukup santai, orangnya sederhana, mungkin suka berolahraga dan dia sangat suka menggunakan sunglasses cermin mata hitam ini ketika cuaca panas dan orangnya suka bertopi. Jikalau dia wanita mungkin memiliki rambut yang seperti ini shoulder length ataupun berambut panjang. Lelaki saya menangkap rambut yang sedang atau berambut panjang, suka mengenakan topi. Dan orang ini seperti suka memakai t-shirt Orangnya cukup santai sekali. Nah dengan cuaca kita yang seperti ini teman-teman, cukup panas berpakaian seperti ini cukup nyaman sekali. Saya menangkap gambaran seperti dia sering menghabiskan waktunya dengan kawan-kawannya. Beberapa di antara dia ini teman-teman hadir daripada lingkungan pertemanan kamu. Satu komunitas dengan kamu. Kamu mengenali kawan-kawannya, kawan-kawannya juga turut mengenali kamu. Seperti itu Nah, teman-teman, kamu berdiri dengan seseorang yang mempunyai pemikiran yang cukup rumit. Orangnya kompleks, sukar untuk kamu tebak. Saya juga menangkap daripada gambar di kartu ini orangnya cerewet, mempunyai standard yang tinggi dan ada kalanya kamu agak lelah untuk mengikuti atau menepati cita rasanya. Menurut kamu untuk 1 minggu, 2 minggu bertahan seperti ini, okey lagi. Tetapi jikalau ditarik untuk sebuah jangka waktu yang panjang, wow, ini cukup melelahkan sekali kerana dia memiliki cara-cara, prinsip yang membuatkan kamu merasakan cukup sukar untuk diikuti. Walaupun kamu cuba berkompromi, ada kalanya ini cukup melelahkan kamu. Pikiran yang cukup rumit dan kompleks seperti itu teman-teman Tetapi orangnya orang yang cukup baik hati, seorang yang penyayang, orang yang mudah mengasihani bukan sahaja kepada orang sekitarnya, tetapi juga terhadap haiwan-haiwan, pencinta haiwan,
pencinta kedamaian, dan dia juga sangat menyukai kanak-kanak. Mungkin beberapa di antara dia yang bukan single, mungkin dia merupakan pasangan orang ataupun divorcee, ya, orang yang seorang janda atau duda, dia mungkin mempunyai seorang anak gadis seperti ini. Nah, di sini ada gambar monyet, guys. Kita juga ada gambar naga tadi, ya. Mungkin ada yang bersio naga, bersio monyet, atau bersio kambing. Saya tidak tahu ini sio siapa, ya. Ini mungkin keluar secara kebetulan, saya bacakan saja. Sama ada kamu atau dia yang bersio kambing, naga ataupun bersio monyet. Dan saya menangkap dia seorang yang mempunyai hati yang cukup baik. Mencintai segala sesuatu. Sangat sayangkan orang sekitarnya, sayangkan kamu dan juga sangat menyayangi haiwan-haiwan di sekitar kita. Seperti itu, ya. Di sini teman-teman, mungkin ya haiwan kesukaan dia ini adalah monyet. You'll never know, ya teman-teman. Di sini saya merasakan hubungan yang dijalankan dengan kamu ini cukup seru sekali. Having lots of fun together. Dia benar-benar menikmati, ya, pertemanan atau persahabatan di antara kalian, dan dia suka keluar dengan kamu. Jikalau orang ini pernah bertemu dengan kamu, teman-teman, ya, dia sangat suka atau merindukan momen kalian keluar bersama-sama. Mungkin untuk makan, untuk minum, berjalan-jalan, travelling together, ya. Dia sangat merindukan momen itu. Mungkin kalian pernah pergi ke zoo, ke taman-taman rekreasi, tempat-tempat untuk beriadah, ya, berehat-rehat, berjalan-jalan seperti itu. Mungkin ada momen seperti itu yang masih lagi dia cherish, yang disimpan di dalam hati. Nah, jikalau kamu dengan orang ini tidak pernah bertemu, dia merasakan perhubungan ini cukup fun sekali. Dengan berbicara dengan kamu walaupun belum pernah bertemu, dia merasakan seperti having lots of fun with you. Seperti itu, ya. Seperti kamu mewarnai hidupnya dengan pelbagai warna yang indah. Tanpa adanya kamu, hidupnya seperti agak membosankan, tetapi dengan adanya kamu, ini cukup menceriakan. Seperti itu, ya. Dari tadi, teman-teman, saya menangkap energi seseorang yang suka melayan kawan-kawannya. Lingkungan pertemanannya mungkin ramai, ya, an extrovert. Orang yang suka bersosialisasi, suka berteman. Atau mungkin, ya, dia masih lagi, mungkin ini ada hubungan yang teman tetapi mesra dengan kamu. Saya menangkap energi itu, ya. Dan dijadikan teman ini sebagai alasan. Tetapi orang ini mungkin memendam rasa cinta untuk diri kamu. Tetapi yang ditampilkan, kamu ini seperti dilayan sebagai seorang teman. Nah, seperti itu, ya. Ciri-ciri yang lainnya, orangnya cukup membumi. Grounding, ya. Kadang-kala akan menarik diri untuk mendiamkan diri, mungkin cuekin kamu, menghindar atau entah ke mana. Ada kalanya dia akan diam untuk suatu waktu yang cukup lama sehingga benar-benar membingungkan kamu. Apa kabar dengan dia? Adakah dia baik-baik sahaja mendiamkan diri seperti ini? Ada kalanya dia cenderung menarik diri, teman-teman, untuk beribadah, ya, untuk merenung ke dalam dirinya, seperti ingin bersendirian. Tetapi energi seorang yang cukup rendah hati. Orangnya penyayang, orangnya baik hati. Okey, teman-teman, ciri-ciri yang lain. Wow, ini penyelamat, guys. Saya tidak tahu, ya, ketika melihatkan kepada kartu ini, ya, menurut dia, ya, kamu ini penyelamat dirinya. Orang ini mungkin, ya, kartu ini memberikan gambaran seseorang yang sudah lama menutup pintu hatinya untuk bercinta. Ini mungkin kerana trauma di masa lalu, trauma di hubungan lalu, ataupun dia sering dikecewakan. Maka dia tidak mempercayai akan sebuah cinta, menjadi orang yang tertutup. Walaupun, ya, ini menjelaskan mengapa dia cenderung menghabiskan waktunya dengan rakan-rakannya. Tetapi ketika hadirnya kamu, ini penyelamat kepada jiwanya. Dia mulai belajar apa arti cinta sebenarnya. Kerana kamu. Kamu berjaya rescue, menyelamatkan dia. Menyedarkan dia bahawa cinta itu tidak perlu sesakit ini. Kamu berjaya membuka pintu hatinya lagi. Seperti itu, ya. Dan dia merasakan kamu ini penyelamatnya si dia. Nah, di sini teman-teman, orangnya seperti mempunyai, ya, daya imajinasi yang cukup besar. Daya imajinasi yang cukup liar. Dia mungkin cenderung orang yang suka tidur petang, ya. Dan saya menangkap suka melamunkan kamu. Dan dia akan senyum-senyum sendiri, ya, ketika melamunkan kamu. Keluarnya kartu ini mengindikasikan, ya, kalian yang tidak berjumpa, tidak berkomunikasi, ya, membuatkan dia sering melamunkan kamu akhir-akhir ini. Sehingga terbawa ke dalam mimpi. Ini mengindikasikan apa, guys? Mengindikasikan jiwanya yang sedang kosong, yang sedang merindukan kamu. Menantikan sebuah kabar berita dari dirimu. Tetapi dia seperti tidak mahu membebankan kamu, maka orang ini mungkin cenderung, ya, menjalankan hari-harinya dengan hanya mendiamkan kamu. Apa yang bisa dia lakukan?
Dreaming about you, itu yang dapat dia lakukan setakat ini. Sering melamunkan kamu, memikirkan kamu. Orangnya seorang pemimpi, guys. Okey teman-teman, di sini ada kartu Gaia. Gaia ini apa teman-teman? Gaia ini perkataan yang berasal daripada Greece yang berarti Goddess of Earth ataupun dalam arti kata lain ya, Dewi Bumi. Nah, Dewi Bumi ini selalunya ya berzodiak Capricorn, Taurus dan Virgo. Orangnya teman-teman, ciri-ciri orangnya ya, dia seorang yang cukup penyayang. Mempunyai keupayaan untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Dan dia juga teman-teman memiliki kuasa ya, kuasa mendengar yang baik. Sesuatu yang tidak kamu ungkapkan, tetap dapat dia dengarkan tanpa kamu ungkapkannya. Kata-kata yang tidak kamu ungkapkan, mungkin kamu hanya mengungkapkan satu patah perkataan, tetapi dia sudah dapat menangkap apa yang ingin kamu ungkapkan dari hati kamu. Nah, ini lebih daripada pendengar yang baik. Nah, dia juga seorang yang tidak mudah terpengaruh ya dengan orang lain. Dia cenderung untuk saya menangkap beberapa di antara dia ini ya, ketika berkomunikasi dengan kamu ya, cenderung untuk menukar atau menurunkan tona suara, nada suara dia ya, ketika berbicara dengan kamu. Nah, ketika dengan kawan-kawannya mungkin agak kuat ya ketika berbicara. Tetapi dengan kamu dia akan menurunkan. Nah, ini juga secara psikologi menunjukkan rasa minat di hatinya kepada kamu. Perhatikan teman-teman, cewek dan cowok yang datang kepada kamu tiba-tiba berbicara dengan suara yang cukup perlahan. Itu adalah salah satu daripada indikasi secara psikologi seseorang yang ada perasaan atau memendam rasa terhadap kamu. Beberapa di antara dia yang lain ini ya, cukup awet muda. Masih dapat mengekalkan penampilan walaupun usianya sudah agak berusia. Seperti itu ya. Pandai mengekalkan rupa paras walaupun sudah agak berumur. Tidak seperti usianya. Mungkin contohnya usianya sudah 50 ke atas, tetapi masih nampak muda. Nah, begitu teman-teman. Baik dia seorang lelaki ataupun wanita. Awet muda orangnya ya. Dan orangnya cukup penyayang. Teman-teman, saya berharap ya, kartu-kartu ini dapat membantu kamu untuk mengaitkan energi ini dengan seseorang. Okey guys, kita lihatkan lagi ya. Mengapakah dia semakin tertarik dengan kamu dan sehinggalah detik ini merasakan kamu ini cukup menarik, cukup menawan dan cukup memikat hati? Mengapakah dia semakin tertarik dengan dirimu? Sering melamunkan kamu ya walaupun tidak ada pertemuan. Mengapakah begitu? Mengapakah dia tertarik banget sama kamu? Sehingga merasakan tidak ada yang lain yang lebih menawan dari dirimu. Wow, teman-teman. Kartu The Lovers, Beauty and the Beast. Salah satu daripada kalian ini cukup cantik, cukup tampan. Salah seorang lagi, rupa paras yang biasa-biasa sahaja. Nah, teman-teman, Beauty and the Beast. Ini percintaan yang sukar untuk dipisahkan. Ada ketertarikan ya. Walaupun ini seperti mami teman-teman ya, yang sudah berakar dan mati tetapi perasaan itu masih hidup lagi. Gambar ini memberitahu saya ya, beberapa di antara dia sudah pun pergi meninggalkan kamu. Tetapi di hadapan kamu dia tetap berdiri tegak. Orang ini masih lagi wujud di hatinya kamu. Maka menjelaskan mengapa sehinggalah detik ini walaupun dalam posisi terbakar ya, kamu masih memasrahkan, menanti momen yang tepat itu untuk ada perubahan yang positif bagi seseorang ini untuk kembali mengabari dirimu. Ini orang yang sudah pergi, tetapi ketertarikan itu masih ada. Masih lagi ada rasa cinta dan kamu di sini bertahan walaupun kamu melepaskan, terpaksa memasrahkan. Ya, that's what you trying to do. Tetapi jauh di hati kamu ya, kamu menutup pintu hati kamu kepada orang lain. Kamu masih menanti si dia. Nah, mengapakah ya? Maka ini menjawab. Mengapakah dia masih merasakan kamu itu begitu memikat, begitu menawan, begitu tampan? Ini cinta mati, guys. Benar-benar cinta dengan cinta mati ya. Orang yang seperti tidak wujud di hadapan kamu. It's like Beauty and the Beast. Ini kelihatan seperti mami ya menurut saya. Gambarnya juga agak aneh. Okey teman-teman. Joke aside ya, saya bercanda tadi. Okey, di sini teman-teman, kita lihatkan lagi ya, Queen of Cups. Dia merasakan tidak ada orang yang semenawan kamu, sememikat kamu, sangat memikat hati seperti kamu kerana kamu adalah seorang sosok yang cukup penyayang. Di sini sungguh divine feminine. Jikalau kamu seorang wanita, wow, amazingly lemah lembut ya. Jikalau kamu seorang lelaki, kamu juga seorang budiman.
yang cukup lembut, cukup memikat hati. Cara kamu, body language kamu, tutur bicara kamu, perilaku kamu, ini cukup lembut sekali. Dan kamu juga orang yang sangat memahami emosi orang lain. Apa pun yang dia inginkan akan kamu berikan. Nah, ini saya tangkap daripada kartu The Lovers bersebelahan dengan Queen of Cups. Apa pun yang dia butuhkan akan kamu supply, akan kamu berikan. Maka ini membuatkan dia begitu terpikat dengan dirimu. Dan kamu sentiasa mendengarkan dia, ya. Walaupun ada perkara yang menyakitkan kamu, kamu tetap telan sahaja. Tetapi kamu lebih cenderung mendengarkan dia secara keseluruhan. Cuba untuk provide apa yang dia inginkan. Maka ini membuatkan dia begitu tertawan, ya, dengan dirimu. Kamu sangat memahami emosi orang ini. Nah, ini seperti bercanggah, ya, seorang divine feminine dan masculine. Maka ketertarikan itu cukup amazing sekali. Seseorang divine masculine pasti akan menyukai the opposite yang bercanggah, iaitu divine feminine. Seorang divine feminine pasti akan jatuh cinta dengan hero-nya, seorang divine masculine. Nah, begitu teman-teman, ya. Maka ini menjelaskan mengapa sehinggalah detik ini dia masih begitu merasakan kamu ini, ya, cukup menawan, cukup menarik hati. Selain daripada itu teman-teman, wow, Eight of Pentacles. Kamu ini orang yang gigih berusaha teman-teman. Mencari cara, tidak pernah berputus asa. Walaupun berhadapan dengan mami ini, ya, kamu tetap berdiri dan menanti si dia. Ini seperti lebih ke arah persistent, ya. Kamu sangat menanti, setia dengan satu hati dan so devoted dengan orang ini. Dia merasakan, ya, tidak ada orang yang seteliti kamu teman-teman dari segi perasaan. Kamu akan mengguna atau mencuba pelbagai cara untuk perbaiki ini dengan dirinya. Sesuatu yang pernah kamu usahakan. Maka ini membuatkan dia kepikiran, ya, memikir kembali mengapa dia masih tertarik banget sama kamu. Selain daripada itu, kamu juga walaupun sering dilukai oleh si dia, ya, kamu merupakan orang yang pekerja keras. Bukan saja sekadar pekerja keras, kamu ketika bekerja itu kamu teliti. Kamu tidak akan memotong sudut. Kamu tidak akan seperti melakukan sesuatu, jikalau manager, supervisor saya tidak memandang, saya melakukannya dengan santai saja. Tidak begitu. Sama ada kamu ini dipantau orang atasan kamu ataupun tidak. Prinsip kamu adalah melakukan sesuatu itu dengan setulus mungkin, dengan sebaik mungkin. Begitu juga cara kamu menjalankan hubungan ini dengan si dia. Seperti saya katakan tadi, ya, sebentar tadi. Tidak ada sesuatu yang tidak akan kamu upayakan untuk si dia. Maka ini membuatkan dia tertarik banget sama kamu. Di sini ada Knight of Pentacles. Nah, kamu juga sering membantu dia, ya, dari segi keuangan teman-teman. Mungkin tidak banyak yang dapat kamu bantu, tetapi bantuan kamu ini konsisten. Ketika memerlukan, kamu akan ada di sisinya untuk support, sama ada memberi dukungan emosi atau membantu dari segi keuangan. Kerana apa yang kamu curahkan kepada dia merupakan ketulusan cinta. Sehinggalah detik ini, ya, saya tidak menangkap energi kamu yang completely move on atau pernah melupakan. In fact, tidak ada sesuatu pun yang kamu lupakan tentang si dia ini. Kamu masih menantikan sebuah perubahan positif dengan harapan semesta akan berpihak dengan kamu dan mengembalikan dia ke pangkuan dirimu. Saya menangkap energi itu, ya. Walaupun sudah dalam keadaan terbakar, kamu masih berdiri dan menanti. This is amazing. Ini determinasi kamu, ketegasan, ketetapan hati kamu, yang menurut si dia cukup memikat dan cukup menawan. Ten of Cups, kepuasan yang kamu berikan. Nah teman-teman, di sini ada sedikit energi yang melibatkan sentuhan fisik, ya. Saya tidak merasakan ini energi yang akan resonate dengan semua orang, tetapi orang ini pernah, mungkin ada beberapa yang pernah bersentuhan dengan kamu, berpelukan, berciuman, yang ringan-ringan, yang berat-berat, semuanya ada. Tetapi tidak akan resonate dengan semua orang. Kamu tahu teman-teman, dia masih menyelami momen itu. Seperti ada kalanya, ya, energi ini menarik dia untuk pulang ke rumah, untuk kembali ke pangkuan kamu, kerana dia tidak bisa merasakan kenyamanan ini, kepuasan ini dengan orang lain di tempat lain. Maka energi kamu sering menarik dia, ya, untuk kembali. It's like it's so hard to resist, ya. This person is so tempted to come back to you. Seperti sangat tergoda dengan dirimu kerana kenyamanan, kepuasan yang kamu berikan. Ini bukan saja kepuasan nafsu, ya guys. Ini kepuasan seperti dukungan yang kamu berikan. You make this person feel good about himself.
Nah, begitu. Kamu berjaya membuatkan dia merasa begitu berguna. Seseorang yang sepatutnya pantas disayangi, pantas dicontohi. Kamu membuatkan dia merasa seperti seorang hero, seperti seorang heroin yang tidak pernah dia rasakan perasaan ini dengan orang lain. Energi ini, teman-teman. Energi ini yang keluar dari rumah ini ya. Kamu lihat ada 2 gambaran rumah sebenarnya. It's like a miracle, keajaiban yang terhasil daripada kenyamanan ini ya, menarik dia kembali sehingga mewujud sebuah harapan. Maka jikalau kamu menanti di sini, jikalau kamu masih ingin menanti seperti ini, saya merasakan memang ada harapan ke depannya nanti. Tetapi ini terpulang kepada kekuatan kamu. How long are you willing to wait? Nah, untuk kamu yang kelelahan, menurut saya you should move on. Tetapi daripada kartu-kartu ini, saya tidak merasakan ya, kamu akan move on. Maka sehinggalah detik ini ya, orang ini masih lagi tertarik banget untuk kembali ke pangkuan kamu. Wow, teman-teman, di sini ada 7 of Swords. Tetapi dia juga adalah orang yang pernah membohongi kamu, pernah berkhianat dengan kamu, dan pernah pergi menyakiti kamu. Mencari cara dengan seolah-olah tidak berterus terang yang dia perlu pergi meninggalkan kamu. Memberikan kamu harapan-harapan palsu. Kerana dikala itu dia perlu bertindak pergi. Maka dengan secara tidak langsung ya, ini merupakan sebuah pembohongan. Tetapi saya juga melihat kerana energi hubungan kalian ini agak berisiko. Membuatkan dia terpaksa mencari cara yang cukup berisiko ya untuk pergi dari kamu. Jikalau dia berterus terang, ini bakalan menyakitkan. Jikalau dia pergi melulu, ini juga menyakitkan. So A atau B? Nampaknya adalah C, teman-teman ya. Kedua-duanya menyakitkan. Maka orang ini seperti diletakkan di posisi ya, sama ada dia lakukan A, B or C. It doesn't make any difference. Sama ada dia berterus terang dengan kamu atau dia pergi di belakang kamu, it will not make any difference. Ini pasti akan menyakitkan kamu kerana hubungan kalian ini sedikit berisiko. Berisiko kerana mungkin posisi dia, an emperor. Dia mungkin orang yang famous, orang yang terkemuka. Mungkin beberapa di antara dia ini ya, a public figure, memiliki jabatan yang baik. Atau lebih parah lagi ya, dia mungkin suami isteri orang. Nah, mungkin ada juga energi itu. Maka di sini apakah kamu seharusnya menyalahkan semua ini kepada dirinya? Dari awal menurut dia ya, menurut kartu ini, 7 of Swords, kamu memang sudah arif dan tahu hubungan kalian akan berakhir seperti ini nanti. Kerana hubungan yang berisiko, and why do you even started it? Mengapa ada permulaannya? Ketika sudah berhujung seperti ini, dia pula dipersalahkan. Nah, ini yang dipertikaikan detik ini ya. Tetapi walaupun sudah berlaku energi hubungan yang seperti ini, saya menangkap teman-teman ya, dia bukan menghindar kerana ini kehendak hatinya, tetapi kerana dia perlu memilih yang lain. Pekerjaan, status, keuangan, keluarga, pasangan dan sebagainya. Maka sama ada dia beritahu kamu, putuskan dengan cara baik atau pergi begitu saja, jawapannya C, tetap menyakitkan. Nah, begitu teman-teman. It always take two to tango. Dalam semua relationship, kita tidak boleh menyalahkan satu pihak. Kerana tangan itu tidak boleh bertepuk sebelah tangan, guys. Perlu ada two hand to clap ya. Maka ini melibatkan kamu dan dia. Saya menangkap ya, hubungan yang cukup berisiko dan dia sebenarnya sudah mencari cara tetapi tidak menemukan cara itu. Maka ini mengindikasikan seseorang yang telah pergi. Terpaksa pergi. Bottom of the deck, teman-teman. Di sini ada kartu Chariot ya. Cancer mendominasi. Saya menangkap teman-teman, cara dia pergi juga terburu-buru kerana hubungan ini memerlukan keupayaan yang luar biasa. Di sini juga terlihat dengan jelas banyak hambatan, iaitu perbezaan di antara kalian. Seperti orang ini terlalu sibuk untuk benar-benar bertahan kepada hubungan ini ya. Dia perlu pergi dengan segera. Tetapi detik ini saya menangkap ya teman-teman, pada waktu yang sama ada perasaan yang cukup penasaran dari dia. Ketika hubungan kalian sudah terjedah begitu lama ya, banyak yang ingin dia tahu tentang kamu. Saya menangkap seperti, saya tidak tahu mungkinkah ke depannya nanti ya, akan ada pertemuan dengan kamu dengan orang ini. Saya merasakan dia akan mencari cara. Sudah pastilah ya, kenderaan ini tidak boleh terbang. Yang mengindikasikan dia mencari cara, mengupayakan cara untuk kembali terhubung dengan dirimu. Tetapi menurut saya, menurut intuisi saya, ini masih akan memakan waktu.
Unfortunately ya, ini tidak akan berlaku dengan cepat walaupun ada sikap dia yang sudah semakin terburu-buru kerana hambatannya. Tetapi ada nekat yang luar biasa yang ingin dia wujudkan, iaitu memfokuskan energinya untuk datang kepada kamu. Tetapi dari tadi saya menangkap ya, orang ini beberapa di antara dia sudah pergi meninggalkan kamu. Tetapi detik ini saya menangkap ya, seperti energi yang kembali terfokus untuk datang menggapai kamu lagi. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang mendominasi bacaan kita hari ini. Waduh, sebenarnya saya tidak suka membacakan zodiaknya teman-teman ya. Saya akan bacakan seadanya sahaja. Zodiak mendominasi Aries, Leo, Cancer, Gemini. Itu zodiak yang mendominasi. Dan juga Sagittarius. Sekali lagi ya, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer dan juga Gemini. Ini zodiak yang mendominasi dan juga kita juga ada the Suit of Cups, Pentacles dan juga Sword. Teman-teman, ini terbuka kepada semua zodiak ya, kerana sebenarnya semua suit ada. Begitu. Kita ambil mana yang menurut saya teman-teman, pembacaan ini lebih penting daripada kamu menghabiskan waktu ya. Oh tidakkah, ini bukan zodiak ini, bukan zodiak ini. Guys, really, don't need to waste your time. Tidak ada gunanya jikalau ada zodiak kamu, zodiak dia, tetapi pembacaannya tidak resonate. Yang mana lebih penting? Nah, pastikan ya, tahu bagaimana untuk membedakan ini. But anyways, di sini ada Taurus, Capricorn, Aries, Sagittarius, Cancer, Virgo, dan juga Aquarius. Nah, saya membacakan zodiak yang tertera di kartu sahaja. Tidak perlu terlalu memfokuskan ke arah ini dan bikin pusing kepala kamu ya guys. Yang penting pembacaan ini resonate atau tidak. Tidak ada gunanya ada initial, ada zodiaknya, tetapi pembacaannya langsung tidak bergema. Nah, seperti itu. Okay guys. Kita lihatkan lagi ke depannya ya. Apakah yang bakalan terwujud atau sesuatu yang akan dia lakukan ke arah hubungan kalian dalam waktu yang terdekat ini. Sesuatu yang akan dia wujudkan. Apakah benar dia akan menaiki ya kenderaan atau mobil terbang ini datang kepada kamu? Kita cuba lihatkan di sini ya. Living with purpose bring me prosperity. Saya menangkap ini lebih ke arah tujuan. Dan dia merasakan detik ini ya, tujuan hidupnya adalah kamu, yang akan membawa kepada sebuah abundance, kemakmuran, kebahagiaan perasaan. Detik ini ya, saya tidak tahu mengapa teman-teman. Mungkin ya, ketika hubungan kalian terjedah, dia tidak memilih kamu ya. Dia merasakan itu tidak menepati tujuan hidupnya. Dan dia perlu kembali untuk memenuhi tujuan itu, iaitu kamu. Seseorang yang akan membawa kemakmuran di dalam hidupnya, kebahagiaan di dalam hidupnya. My breath connects me to life. Nah, napasnya itu apa teman-teman? Napasnya itu adalah kamu. Tanpa kamu, dia tidak mampu bernafas. Kamu ini seperti oksigennya si dia. Dia mungkin mendapat oksigen yang lain. Tetapi the pure oxygen itu adalah kamu. Kerana ketulusan cinta yang kamu berikan. Kamu tahu selama dia pergi tanpa berkomunikasi, meninggalkan koneksi ini ya, dia hanya menjalankan hidupnya seperti biasa. Seperti sesak di dada, energi untuk bernafas itu cukup berat sekali. It's like the air is getting heavy ya. Seperti udara yang dihirup itu agak berat. Tetapi ketika dia memikirkan kamu, dia dapat bernafas dengan begitu kelegaan. Dan dia merasakan ya, tujuan itu perlu dipenuhi dengan dirimu. Maka orang ini teman-teman ya, kedua kartu ini mengindikasikan seseorang yang pasti kembali. Detik penentu. Okey teman-teman, devotion and infinite. Wow, di sini teman-teman, saya menangkap seseorang yang seperti kamu cukup devoted sekali. Sekali lagi ada gambar pelangi ya, yang mengindikasikan, wow ini bukan saja pelangi tetapi juga infinity ya, perasaan yang berkelimpahan, seseorang yang ini seperti cinta abadi. Dan masih ada harapan untuk kalian di sini. Harapan yang akan dia hidupkan kembali. Dengan tanda tangan ini, memberitahu kamu untuk sabar menanti. Kedepannya nanti, setelah dia dapat melawan arus ya, melawan segala hambatan yang ada, dia akan wujudkan harapan di antara kamu dan dia. Tetapi seperti saya katakan tadi ya, ini masih akan memakan waktunya.
Ada harapan untuk kalian sebenarnya. I make way for miracles kerana orang ini cukup optimis, orangnya cukup positif dan dia akan making sure teman-teman bahawa keajaiban itu akan terwujud. Orang yang sering memanifestasikan sebuah keajaiban, walaupun menurut kamu impossible, tetapi menurut dia it's possible. Ini memang memungkinkan. Maka dia benar-benar ke arah memanifestasikan kamu kembali dalam hidupnya. Saya tidak tahu daripada tadi ya, terlihat kartu rumah, bumbung rumah ya, seperti seorang yang akan pulang ke rumah. Menggapai kamu lagi kerana kenyamanan itu ada di sini, iaitu bersama kamu. Nah teman-teman, walaupun menurut kamu ini mungkin sesuatu yang tidak mungkin ya, teman-teman, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin sebenarnya. Menurut dia teman-teman ya, sesudah manifestation, ini bakalan terjadi ya ke depannya nanti. Baik teman-teman, pesan cinta apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu hari ini? Seseorang yang merasakan kamu ini semakin hari, semakin menawan, semakin tampan, semakin memikat hatinya. Mungkin ada pesan yang ingin dia beritahu kamu semenjak kalian tidak berkomunikasi ya. Kita cuba lihatkan. Even though we are so different. Saya rasa ini salah ejaannya. Even though we are so different. Nah, kalian ini memang berbeza. I feel so connected to you. Walaupun banyak perbezaan di antara kalian. Perbezaan agama, kedudukan, usia, budaya dan sebagainya. Dia merasakan sangat terkoneksi dengan kamu. Nah, ini menjelaskan mengapa ya. Dengan kamu dia dapat menarik nafas lega. I love our deep conversations. They open my mind. Kamu tahu dengan kamu akan ada komunikasi yang benar-benar meninggalkan kesan. Seperti ketika berkomunikasi dengan kamu, ada kata-kata kamu yang sehinggalah hari ini ya teriang-iang di pikirannya, membuatkan dia menyedari akan banyak perkara, mempelajari perkara-perkara yang baru melalui kamu, melalui kecerdasan kamu. I love our deep conversation. They open up my mind. Sehingga pemikiran dia menjadi orang yang terbuka kerana kamu. You make me feel like a kid again. Nah, dia sering dimanjakan. Kamu sering memanjakan dia seperti seorang anak-anak kecil. Nah, ini perasaan yang cukup nyaman ya, yang tidak dia dapatkan dengan orang lain. Orang lain tidak akan memanjakan dia seperti mana kamu memanjakan dia. Walaupun mungkin beberapa di antara kalian ini agak galak dan tegas, tetapi itu bertempat ya. Ada kalanya kamu akan benar-benar meluangkan waktu untuk memanjakan dirinya, seperti membelikan dia ya makanan kegemaran dia, makan aiskrim bersama, menyayangi dia, memeluk dia seperti seorang anak-anak kecil. Maka ini membuatkan dia merasa begitu berjiwa muda kembali dengan kamu ya. Ada aura jiwa muda di sini. When you touch me, I feel butterflies in my stomach. Nah, kamu memberikan rangsangan itu, guys. Ketika kamu menyentuh dia, menyentuh tangan dia, menyentuh muka dia, ya, dia merasakan seperti ada kupu-kupu yang berterbangan di dalam perutnya. Membuatkan dia seperti bersemangat lagi, ya. Ada chemistry yang menarik kamu ke arah dirinya. Dan ini saya merasakan sehinggalah detik ini, ya. Walaupun kalian mungkin tidak berkomunikasi, ada yang terpisah, ada yang pergi meninggalkan, dia masih merasakan rangsangan ini dari kamu. Masih dapat seperti, it's more than a nostalgia, teman-teman. Ini sesuatu yang dapat dia rasakan sehinggalah detik ini ya. Saya juga tidak tahu bagaimana untuk jelaskan ini. You appear often in my dreams. Kamu sudah beberapa kali, teman-teman ya, hadir di dalam mimpinya lagi dan lagi. Nah, maka ini mungkin dia melihat kamu ya di dalam mimpi, gambaran yang dia dapatkan, wow, kamu ini semakin hari, semakin menawan, semakin cantik, semakin tampan. Dia mungkin terkejut kerana mimpi itu kelihatan begitu real ya, dapat melihat wajah kamu dengan begitu jelas. Walaupun kalian mungkin sudah lama tidak bertemu. Tetapi melalui mimpi ini, dia merasakan wow, amazing. Kamu sepertinya semakin hari, semakin tampan, semakin menawan. Maka semakin memikat hatinya. Baiklah teman-teman, kita buka beberapa initial di sini ya. Ada yang jatuh di peha. Okey. Baik teman-teman, initial yang hadir ada letter D, P, K, M, B, S, G, F, X, U, R, W, L, O, T.
Wow, ini seperti seseorang yang sangat-sangat mencintai kamu ya. Love you lots. Entah mengapa saya mendapatkan gambaran itu ketika membaca ejaan ini. Baik teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Stay focused and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys di readingan utama malam nanti. Bye, take good care.